Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iip Saputra. Saya merupakan mahasiswa semester 2 dari Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pemahaman saya tentang konsep belajar, proses belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, terus ikuti videonya ya. Sebelum pembahasan lebih jauh, mari kita ketahui terlebih dahulu tentang definisi belajar. Nah, belajar adalah perubahan yang relatif menetap dalam perilaku ataupun potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman ataupun latihan yang diperkuat. Nah, belajar juga akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Nah, sedangkan menurut Bell Gradler, bahwasanya ia menyatakan belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kompetensi, skill, dan attitude. Selanjutnya, konsep belajar. Nah, pakar psikologi melihat perilaku belajar sebagai proses psikologis individu dalam interaksinya dengan lingkungan secara alami. Nah, sedangkan pakar pendidikan melihat perilaku belajar sebagai proses psikologis pedagogis yang ditandai dengan adanya interaksi individu dengan lingkungan belajar yang disengaja diciptakan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri belajar. Yang pertama, belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan dalam perilaku pada diri individu. Nah, hanya saja perubahan yang dimaksud di sini tidak hanya berbatas dari segi pengetahuan saja, melainkan bisa juga dari segi kognitif ataupun psikomotoriknya. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu perubahan itu harus merupakan buah dari pengalaman, baik itu interaksi dari antara individu dengan sekolahan ataupun dari individu dengan lingkungan masyarakat sekitarnya gitu. Nah, ciri yang ketiga bahwasanya perubahan tersebut itu relatif menetap. Nah, contohnya begini, seorang mahasiswa akan mengadakan perlombaan pidato. Nah, tapi si mahasiswa tersebut memiliki sebuah problem, yaitu selalu mengalami demam panggung. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, si mahasiswa minum obat-obatan terlarang sehingga dia bisa lancar berbicara di depan umum. Nah, hal tersebut tidak bisa dikategorikan ke dalam ciri-ciri belajar. Kenapa? Karena setelah reaksi dari obat tersebut hilang, ya akan kembali normal seperti semula, yaitu memiliki yang namanya demam panggung. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis belajar. Nah, mari kita ketahui apa saja sih jenis-jenis belajar. Yang pertama itu ada belajar isyarat, ada belajar stimulus respon, ada belajar rangkaian, ada belajar asosiasi verbal, ada belajar membedakan, ada juga belajar konsep, belajar hukum atau aturan, dan belajar pemecahan masalah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini memiliki beberapa jenis. Nah, yang saya ketahui ada dua jenis. Yang pertama itu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Nah, apa sih itu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik? Jadi, motivasi intrinsik ini sebuah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang tanpa adanya sebuah dorongan ataupun bantuan dari orang lain. Nah, biasanya kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, motivasi intrinsik ini timbul karena adanya sebuah kesadaran. Nah, maksud kesadaran yang saya maksud di sini yaitu misalkan saya sedang malas untuk mengerjakan sebuah tugas, tapi saya sadar bahwasanya saya memiliki cita-cita yang harus dilaksanakan. Itu contohnya. Yang kedua itu motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini berbalikan dengan motivasi intrinsik. Jika motivasi intrinsik itu timbulnya tanpa ada bantuan orang lain, maka lain halnya dengan motivasi ekstrinsik yang timbulnya itu karena
adanya bantuan dari orang lain, baik itu secara langsung ataupun sekedar melihat video-video motivasi dari sosial media. Nah, dengan termotivasi oleh orang lain ini, kita jadi memiliki semangat untuk mengerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan, baik itu ya sesuatu yang harus kita tinggalkan karena itu sebuah keburukan. Nah, yang selanjutnya itu hasil belajar. Nah, apa sih itu hasil belajar? Jadi hasil belajar adalah hasil yang diberikan kepada siswa berupa penilaian setelah siswa tersebut mengikuti rangkaian proses pembelajaran dengan menilai pengetahuan, sikap, keterampilan pada diri siswa dengan adanya perubahan tingkah laku yang bersifat permanen. Nah, dalam penilaiannya selain seperti yang diketahui oleh umum seperti UTS, UAS dan lainnya, bisa juga yang bersifat praktek ataupun tes penalaran. Hanya sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.